Sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis tanggal 5 Juni 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR. Dengan bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini.
Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, cerita fiktif tentang Malin Kundang, jika kita kaitkan dalam kehidupan kita dewasa ini, dalam kehidupan yang real, dalam kehidupan yang nyata, itu kita temui ada malin kundang dewasa ini yang banyak sekali dijumpai di dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak yang dididik, dibina oleh orang tua di dalam keluarga, lalu setelah beranjak dewasa mulai meniti masa depan, mulai mencari jati dirinya. Lalu kita menemukan ada yang akhirnya menghilang dari keluarga. Ada yang pergi begitu saja tanpa dia sadari bahwa orang tua yang dia tinggalkan sangat merindukan kerinduan untuk selalu hadir, untuk selalu ada dan berharap supaya bisa menyatu kembali. Tetapi kerap kali hal itu tidak bisa terjadi. Dan itu sering terjadi dan bahkan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudari, mengapa hal itu terjadi? Sebetulnya ini terjadi karena tidak ada yang namanya komunikasi cinta. Anak mulai memberontak terhadap orang tua, mulai mencari jalannya tersendiri, mulai berpikir bahwa ketika dia terlepas dari orang tuanya, dia menjadi jauh lebih baik ketika harus berada di tengah-tengah keluarga. Saudara dan saudari yang terkasih, tanpa disadari itu adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Dan lebih luas lagi kita lihat dalam kehidupan menggereja. Dewasa ini
Banyak juga orang-orang yang perlahan-lahan mulai meninggalkan gereja Katolik tanpa berpikir bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang menyatukan kita, sangat memiliki kerinduan supaya kita tidak tercerai-berai, supaya kita tetap satu dalam satu kawanan. Sama seperti dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Kalau kita membaca dengan baik-baik dan meresapinya, maka bacaan ini sangat sedih, sangat menyentuh hati kita. Karena doa Yesus sangat sedih. Yesus bukan hanya doa untuk para muridnya, tetapi dia berdoa untuk kita semua. Dia berdoa untuk kita sekalian yang menjadi pengikutnya, supaya kita tetap satu, kita selalu ada di dalam hatinya. Jangan sampai ada yang terpisah, jangan sampai ada yang berusaha untuk memisahkan dirinya dari kesatuan itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini juga Gereja Katolik menjadikannya sebagai Hari Raya Komunikasi yang ke-59. Berbicara tentang komunikasi, maka kita semua adalah pelaku komunikasi itu, entah secara face to face atau melalui media sosial, melalui media digital. Dan salah satunya yang kita rasakan, yang kita nikmati adalah melalui YouTube Doa Kekuatanku channel ini. Melalui YouTube ini, melalui Doa Kekuatanku channel, kita saling berkomunikasi secara cinta. Kita saling berkomunikasi dari hati ke hati melalui doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, doa Yesus untuk kita yang sangat indah ini sekiranya menjadikan kita sebagai anak-anak, sebagai pengikut-pengikutnya yang tidak berjuang untuk memisahkan diri dari kesatuan dengannya, tetapi yang berjuang untuk selalu ada dan selalu bersatu dengan Dia di dalam komunitas, dengan komunikasi secara cinta dari hati ke hati. Dan komunikasi cinta bersama dengan Yesus itu hanya bisa dilakukan melalui doa. Tanpa doa, maka kita tidak bisa merasakan yang disebut dengan komunikasi cinta bersama Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara dan saudari, melalui permenungan yang sangat singkat dan sederhana ini, mari kita diajak untuk selalu ada dan bersatu bersama dengan Bapa, sebagaimana Yesus yang selalu ada dan satu dengan Bapa yang telah mengutusnya. Demikian juga kita diajak untuk selalu bersatu dengan Yesus di dalam komunitasnya. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau
dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah.
sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Kita berdoa untuk semua semoga melalui perayaan iman kita semakin dikuatkan dan ditubuhkan oleh Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk sesama saudara